Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Dearsi, NIM 1931041150. Di sini saya akan menjelaskan contoh analisis data dan pengujian hipotesis. 1. Judul penelitian: pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan terdapat iklim organisasi sekolah widya lokal. 2. Variabel penelitian. Pada penelitian itu, variabel penelitiannya adalah gaya kepemimpinan sekolah atau X1 dan situasi kepemimpinan X2 sebagai variabel independen, iklim organisasi sekolah Y sebagai variabel independen. 3. Paradigma penelitian. 1. X1 kepemimpinan KS. 2. X2 situasi kepemimpinan. 3. Y iklim kerja organisasi sekolah. 4. Evaluasi dan sampel. Evaluasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah guru yang berpendidikan S2, S1, dan D3 dengan jumlah 50 orang. Berdasarkan tingkat kesalahan 5%, maka ukuran sampel tertentu 44 guru, terdiri atas 30 orang pria dan 14 orang wanita. Sedangkan membagi anggota sampel merupakan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. A. Guru berpendidikan S2 diambil sebanyak 10 orang dengan 6 orang pria dan 4 orang wanita. B. Guru berpendidikan S1 diambil sebanyak 14 orang dengan 10 orang guru pria dan 4 orang wanita. C. Guru berpendidikan D3 diambil sebanyak 20 orang dengan 14 orang pria dan 6 orang wanita. 5. Rumusan masalah. A. Rumusan masalah deduktif. 1. Seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA widya lokal. 2. Seberapa baik situasi kepemimpinan di SMA widya lokal. 3. Seberapa baik iklim organisasi SMA widya lokal. B. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan. 1. Adakah hubungan yang positif dengan negatif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja organisasi SMA widya lokal? 2. Adakah hubungan yang positif dan negatif antara situasi kepemimpinan dengan iklim organisasi SMA widya lokal? 3. Adakah hubungan yang positif dan negatif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan situasi kepemimpinan di SMA widya lokal? 4. Adakah hubungan yang positif dengan negatif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim organisasi SMA widya lokal? C. Perumusan masalah generatif yang digeometrikan adalah prinsip antara kelompok guru berdasarkan jajaran pendidikan S2, S1, SD3 dan jenis kelamin pria atau wanita terdapat nilai variabel yang teliti. 1. Adakah perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang disenetikan menurut persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, D3? 2. Adakah perbedaan situasi kepemimpinan yang negatif menurut prestasi guru yang berpendidikan S2, S1, D3? Adakah perbedaan iklim kerja organisasi sekolah secara genetif menurut persepsi guru yang berpendidikan S2, S1, D3? 4. Adakah perbedaan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang negatif berdasarkan versi guru pria wanita? 6. Hipotesis. A. Hipotesis deskripsi bisa dirumuskan dan tidak bisa. Hipotesis asosiatif atau hubungan. C. Hipotesis kooperatif. 7. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan instrumen seperti yang tertera pada bab skala pengukuran. Dari instrumen penelitian terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, situasi kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, dan iklim organisasi dengan 7 indikator dan 14 butir pertanyaan. 8. Tabulasi dan hasil penelitian. Berdasarkan data yang dikumpul dari 44 responden yang ditetapkan sebagai sampel dan variabel gaya kepemimpinan dapat dibuatkan sebagai pada tabel 9.1 dan variabel situasi kepemimpinan ditujukan pada tabel 9.2 dan data variabel iklim kerja tabel 9.3. 9. Uji normalitas data.
Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik praktisi, antara lain dengan menggunakan tes Press untuk satu sampel korelasi dan regres analisis variabel dan tes Press untuk 2 sampel menggunakan strategi parameter. Menyatakan bahwa data variabel yang akan dianalisis harus disesuaikan normal. Oleh karena itu, sebelum menguji hipotesis dilakukan lebih dahulu dilakukan uji normalitas. Pengujian normalitas data gaya kepemimpinan X1 ke pengujian normalitas data situasi kepemimpinan X2. Pengujian normalitas data situasi kepemimpinan X2. 10. Teknik statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Berdasarkan teknik statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dapat dilihat pada tabel 8.1, yaitu pedoman memiliki teknik statistik untuk menguji hipotesis. Pertimbangan yang diperlukan adalah jenis data yang bentuk hipotesis. Hipotesis deskripsi adalah dengan duga terdapat nilai suatu variabel secara mandiri antara data sampel dan data populasi. Menjawab rumusan masalah deskripsi merupakan hal yang sangat standar dan penting dalam penelitian karena data utama dan penelitian akan dapat diketahui dengan jelas dan dari hasil analisis deskripsi ini. A. Seberapa baik gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Widya lokal. B. Seberapa baik situasi kepemimpinan kepala sekolah SMA Widya lokal. Seberapa baik iklim organisasi SMA Widya lokal. Untuk dapat jawaban ketiga rumus masalah deskripsi tersebut, maka pertama-tama diutamakan terlebih dahulu skor ideal. Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap variabel pada setiap pertanyaan memberikan jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya, untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah skor hasil penelitian dengan skor ideal. Hasil penelitian ini akan dapat dideskripsikan lebih rinci apabila setiap pertanyaan dalam setiap instrumen dihitung nilainya. Dengan demikian, setiap pertanyaan dari setiap instrumen untuk seluruh responden dapat diketahui mana yang mendapat nilai rendah, nilai tinggi, dan nilai rata-rata. Untuk variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah terdapat 18 data situasi kepemimpinan 18 data dan iklim data kerja organisasi 14 data yang harus disajikan. Untuk variabel penelitian yang lain, kualitas nilai setiap indikator dapat dianalisis dengan cara melakukan perhitungan seperti contoh. A. Hipotesis deskripsi. Bila hipotesis deskripsi merumuskan, maka perlu diuji berdasarkan fenomena memiliki teknik statistik untuk menguji hipotesis. B. Hipotesis asosiasi. Hipotesis asosiasi nomor 1, 2, 3 diuji dengan korelasi produk momen. Hipotesis nomor 4 dengan korelasi ganda. Bila diprediksikan bagaimana pengaruh variabel independen terdapat variabel independen, maka analisis dengan regis. Bila ingin mengetahui sumbangan efektif setiap variabel independen, maka dianalisis dengan korelasi parsial. 3. Hipotesis kooperatif. A. Pengujian hipotesis deskripsi. Gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Widya lokal sama dengan 7% dari yang diharapkan. Situasi kepemimpinan di SMA Widya lokal paling rendah 40% dari yang diharapkan. Iklim organisasi SMA Widya lokal paling tinggi 60% dari yang diharapkan. B. Pengujian hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif diuji dengan teknik korelasi. Korelasi produk momen, korelasi rasio, korelasi sperma rak, korelasi berserial, korelasi poin berserial, korelasi stereotip, korelasi ganda, korelasi parsial. C. Uji hipotesis kooperatif. 1. Pengujian hipotesis kooperatif 2 sampel. 2. Pengujian hipotesis kooperatif 3 sampel secara bersama. Itulah tadi penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.